إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayul ikhwah. Kita masuk ke kaidah yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Justru manusia atau insan sangat mengetahui tentang dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, walaupun ia berusaha untuk memberikan berbagai macam alasan. Maksudnya akhi, bahwa sehebat apapun manusia, berkilah, bersilat lidah, tapi sebetulnya manusia itu tahu bahwasanya dirinya itu salah. Banyak manusia ya yang berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya dengan berbagai macam alasan, berbagai macam kilah. Namun sebetulnya dirinya tahu bahwa dirinya salah gitu, Pak. Dirinya tahu, ya. Maka di sini Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Kata penulis buku Makna al-Qaidah باختصار أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو أقواله التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأها واعتذر عن نفسه باعتذارات فهو يعرف تماما ما قاله وفعله. Seorang insan walaupun dia berusaha untuk membela diri, Pak, ya, dia membela dirinya tentang perbuatan atau ucapannya yang salah, dan dia berusaha untuk memberikan berbagai macam alasan, namun sebetulnya dia tahu bahwa dirinya itu salah. Walau hawala an yastura nafsahu amaman nas, walaupun dia berusaha untuk menyembunyikan ya dirinya atau kesalahan tersebut di hadapan manusia. Fala ahad absar wala a'raf bima fi nafsihi min nafsihi. Tidak ada yang lebih tahu tentang diri kita kecuali kita sendiri. Dan tentunya Allah yang paling tahu ya tentang diri kita, akhwal Islam. Ya. Kemudian kata beliau, dalam praktek kehidupan kita banyak sekali gambaran-gambarannya. Di antaranya kata beliau fi tariqati ta'amuli ba'dhin nas ma'an nususi syar'iyyah, yaitu tentang sikap kita terhadap dalil-dalil syariat. Falau rubbama balaghal ba'd nassun wadhihun muhkam. Terkadang ada dalil yang sangat jelas, tegas sampai kepada seseorang, kata beliau. Lam yakhtalifil ulama fi dalalatihi ala ijabin atau tahrim. Para ulama sebetulnya tidak ada perselisihan ya mengenai makna hadis tersebut. Ya. Wa ma'a hadza tajidul ba'd yaqa'u fi nafsi haraj. Namun karena dalil tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya, dia berusaha menolak dalil tersebut, akhwal Islam, dan memberikan berbagai macam penafsiran menurut dirinya.
oh hadis itu ya nggak begitu, hadis itu maksudnya begini dan yang lainnya, padahal dia sendiri tahu bahwasanya sebetulnya penafsiran dia itu salah. Dia tahu misalnya bahwa para ulama tidak seperti itu penafsirannya, tapi dia berusaha akhul Islam, karena masalahnya dalil ini tidak sesuai dan tidak cocok dengan hawa nafsunya. Dia berusaha ya dengan berbagai macam cara dia mentakwil, menafsirkannya sesuai dengan keinginannya. Dan betapa banyaknya orang seperti ini akhul Islam. Iya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa subhanallah, kam min hazazatin fi nufusin katsirin minan nas min katsirin minan nusus. Berapa banyak jiwa-jiwa manusia yang merasa tidak bisa menerima dalil yang banyak, Pak. Wa biwuddihim alla ya'allau lam tarid, dan mereka berharap andai enggak ada dalil ini. Wa kam min hararatin fi aqbadihim minha. Berapa banyak hati-hati yang merasa panas ketika membaca dalil itu. Wa kam min syaja fi huluqihim minha wa min mawridiha, dan berapa banyak akhul Islam ya tenggorokan yang terluka ya akibat daripada dalil-dalil yang tidak sesuai dengan keinginannya tersebut. Nah, ini akhul Islam. Wala yanfa'ul insan an yuhawila daf'an nusus bis-sadr fal insanu ala nafsi basirah. Tidak ada manfaatnya seorang insan berusaha untuk menolak dalil itu dengan hatinya. Dia berusaha menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran yang dia inginkan. Karena sesungguhnya seorang insan tahu sebetulnya bahwasanya dirinya salah. Ya. Padahal seorang mukmin itu ya akhul Islam di hadapan nas, di hadapan dalil itu harusnya apa? Taslim. Ya, untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, ya, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kemudian di antara bentuk penerapan kaidah ini juga ayat ini, yaitu fi majali ta'amul ma'an nafs, yaitu bermuamalah terhadap diri sendiri. Anna minan nas man syughifa yadan billah bitatabbu'i akhta'in nas wa uyubihim ma'a ghaflatin an uyubi nafsih. Di antara manusia, na'udzubillah, ada yang hobinya itu, Pak, senang banget nyari-nyari kesalahan orang. Ya. Dan dia lalai terhadap aib-aib dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah ketika menafsirkan firman Allah tadi, balil insanu ala nafsihi basirah. Justru manusia itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Ya. Kata Imam Qatadah, idza syi'ta wallah ra'aitahu basiran bi uyubin nas wa dhunubihim ghafilan an dhunubihi. Ya, kamu lihat dia itu pandai sekali kalau melihat kesalahan orang. Pandai dia melihat ya kekurangan-kekurangan orang lain. Tapi dia lalai, tidak bisa melihat kekurangan dan dosanya sendiri. Wa hadza bila raib min alamatil khidlan. Dan ini kata beliau tidak ragu lagi ya, tanda orang ini apa, Pak? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani, "Idza ra'aitumur rajul muwakkalan bi uyubin nas nasiyan li'aibihi fa'lamu annahu qad mukira bih." Kalau kamu melihat ada orang yang senang yang mencari-cari aib orang, tapi dia melupakan aibnya sendiri,
maka ketahuilah ia terkena makar. Terkena apa? Makar. Makar siapa? Makar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Maka ini musibah saudaraku sekalian. Sebaliknya orang yang lebih melihat tentang aibnya dan dia melupakan aib orang, wallahi ini kebaikan ya akhwal Islam. Berkata Imam Asy-Syafi'i, balaghani anna Abdul Malik ibn Marwan qala lil Hajjaj ibn Yusuf. Sampai kepadaku bahwa Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, ma min ahadin illa wa huwa arifun bi uyubi nafsihi fa'ib nafsak wa la tukhabbi minha syai'an. Tidak ada seorang pun kecuali dia tahu banget tentang aib dirinya sendiri. Maka pahamilah, ketahuilah dan cela dirimu terhadap aibmu itu. Dan jangan kamu menutup-nutupi aibmu sedikit pun juga. Ikhwata Islam, ya. Makanya sebagian salaf berkata apa? Anfa'u sidq an tuqirra lillah bi'uyubi nafsik. Kejujuran yang paling bermanfaat itu kamu akui aib dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya ya, orang yang di dunia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, insya Allah di hari kiamat dia dijadikan oleh Allah mengakui dosa-dosanya. Dan itulah ya merupakan hisab yang mudah, akhi. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa apabila Allah hendak menghisab seorang mukmin, wadu'a kanafah, Allah akan letakkan penutup sehingga orang-orang tidak bisa melihatnya. Lalu Allah berfirman, ata'rifu dzamba kadza? Kamu ingat dosamu yang dulu ini kamu lakukan itu? Kamu ingat dosamu ini? Kamu ingat dosamu itu? Terus Allah menyebutkan tentang dosa-dosa dia. Fayuqarriruhu. Lalu Allah jadikan si hamba ini mengakui dosa-dosanya. Lalu Allah berfirman, qad satartuha laka fid dunya. Di dunia aku sudah menutupi dosa-dosamu. Wa inni satirun lakal yaum. Dan aku di hari ini aku akan menutupi dosa-dosamu. Iya. Kemudian kata beliau, ikhwatul Islam, ya azani Allah wa yakum, min dalalati hadhil qaidati syarifah. Konsekuensi kaidah ini apa? An yas'al mar'u ila taftish an uyubih. Ya, konsekuensinya adalah seseorang berusaha untuk memeriksa aib-aib dirinya sendiri. Wa an yas'a fi takhallus minha qadra taqah, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Karena manusia lebih paham tentang aib dirinya, maka dia berusaha untuk mengenal apa aib dirinya sendiri, apa kekurangan diri sendiri, apa cacat-cacat yang ada pada dirinya. Untuk apa? Untuk kita perbaiki, saudaraku. Fa inna hadza naw'un min jihadin nafs al-mahmud. Karena ini kata beliau ya, termasuk jihad terhadap diri sendiri. Wa alla yarkan ila ma fihi min uyubin aw akhta'. Dan jangan sampai dia betah dengan kesalahan, Pak. Atau kadang ada orang yang dirinya tahu bahwa dirinya salah. Dia punya cacat, dia punya kekurangan, tapi aneh. Dia tidak berusaha untuk apa? Memperbaiki diri gitu. Iya. Ini kerugian yang luar biasa ya, akhi. Ketika kita tahu kita punya kekurangan, tapi kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bihujjatin annahu nasha'a ala hadzal khuluq wa dzak aw i'tada alaih. Dan terkadang ia memberikan alasan
Saya sudah terbiasa dengan akhlak seperti ini. Saya sudah terbiasa dengan kekurangan ini. Ya. Dan tidak ada satupun orang yang tahu tentang kekurangan saya. Subhanallah. Padahal tahu bahwasanya itu aib buat diri dia. Ikhwatul Islam, ya saudaraku seiman. Berkata Ibnu Hazm, kanat fiyya uyubun. Dulu saya punya banyak aib, kata Ibnu Hazm. Falam azal birriyadhati wattila'i ala maqalatil anbiya. Maka aku berusaha untuk mengolahragakan jiwaku. Ya, olahraga itu bukan cuma badan, Mas. Kata Ibnu Taimiyah, ya, olahraga itu ada 3. Yang pertama olahraga jiwa. Yang kedua olahraga badan. Dan yang ketiga olahraga akal. Adapun olahraga jiwa yaitu dengan cara membiasakan amalan soleh dan membiasakan meninggalkan keburukan. Itu olahraga jiwa itu, Pak. Adapun olahraga badan yaitu sepedahan, lari. Adapun olahraga akal yaitu dengan cara ya membiasakan menghafal, memahami perkara-perkara yang sulit. Ya. Antum misalnya belajar matematika, hitung-hitungan, itu olahraga apa? Otak, ya. Atau antum berusaha untuk memahami sebuah permasalahan fikih yang cukup rumit, itu olahraga apa? Otak, Pak. Ya, banyak di antara kita yang lebih senang olahraganya badan doang, Pak. Adapun olahraga jiwa dan olahraga otak males itu, Pak. Karena olahraga jiwa dan olahraga otak tuh berat, memang lebih berat daripada olahraga apa? Badan, fisik. Iya. Kita lanjutkan kata Ibnu Hazm, maka aku terus mengolahragakan jiwaku dan mempelajari tentang apa yang diucapkan oleh para nabi. Demikian pula para ulama yang fadil tentang akhlak dan adab-adab jiwa. U'ani mudawataha, dan aku bersusah payah untuk mengobati kekurangan dan aib-aibku tersebut. Hatta a'ana Allahu ala aktsar dzalik bitaufiqihi wa mannihi. Iya. Sampai akhirnya Allah pun bantu aku. Ya. Dan Allah pun berikan kepadaku taufik. Wa tamamul adl wa riyadhatun nafs wa tasarruf bi azimatil haqa'iq wal iqraru biha. Kata beliau, dan keadilan yang sempurna dan olahraga jiwa itu ya dasarnya adalah mengakui dulu ya kekurangan-kekurangan kita. Lihat ta'idz bidzalika mutta'idun yauman insyaallah. Supaya dengan ketika dia mengakui dosa-dosanya akhul Islam, ya, maka akan ingatlah orang yang ingat suatu ketika insyaallah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini akhul Islam. Kemudian kata beliau, wa min mawatin istifadatil mu'min min hadhil qa'idah. Di antara faedah yang bisa dipetik dari kaidah ini apa? Annal insan madama ya'lam annahu a'lam bi nafsihi min ghairihi. Seorang insan, Pak, ketika dia lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain, wajib alaihi an yatafattan. Wajib dia untuk paham bahwa yang namanya manusia terkadang memuji dia dan terkadang mencela dia. Ya. Nah, ketika kita tahu tentang diri kita, kita tidak akan terpengaruh oleh pujian dan celaan, Pak. Ada orang memuji kita, wah masya Allah. Sementara kita tahu kita tidak berhak untuk mendapatkan apa? Pujian itu. Maka kita tidak akan terpengaruh. Aduh, malu saya dipuji-puji begitu sementara saya nggak berhak. Beda dengan orang yang bodoh, Pak. Orang yang bodoh itu ketika dipuji-puji dan dia tahu sebetulnya dia tidak berhak.
Tapi dia merasa puas dengan pujian itu gitu Pak. Wah, Masya Allah. Ada orang muji-muji dia, wah Masya Allah kamu alim, kamu hebat. Sebetulnya dia tahu dirinya nggak alim, ya. Tapi anehnya kemudian dia merasa puas gitu loh Pak dengan pujian tersebut. Ini masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mutasyabi' bima lam yu'tah kalabis thawbai zur. Orang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak dia miliki, itu seperti memakai dua pakaian apa? Kedustaan, kata Rasulullah SAW. Iya. Maka ya akhi, ya orang yang tahu tentang dirinya tidak akan terpengaruh oleh pujian orang. Tidak pula akan terpengaruh oleh apa? Caci makian orang. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Wa min asyrafi majalati tatbiqi hadhil qaidah, dan praktek kaidah ini yang paling mulia apa itu, kata beliau, an yuwaffaqal insan ila al-i'tiraf bidzambi wal khata', yaitu dijadikan oleh Allah dia mengakui dosa-dosanya, diberikan taufik oleh Allah kepada itu. Makanya ya, para nabi Pak diberikan oleh Allah taufik untuk mengakui dosanya. Ini dia Nabi Adam alaihissalam setelah memakan pohon yang dilarang itu Pak. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Lihat pengakuan diri. Ya. Lihat Nabi Nuh yang mengatakan, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk meminta kepadamu tentang sesuatu yang aku tidak punya ilmunya tentang itu. Jika engkau tidak ampuni dosaku dan tidak engkau rahmati aku, tentu aku termasuk orang-orang yang merugi. Artinya Nabi Nuh Pak, gara-garanya minta kepada Allah supaya anaknya itu ya diselamatkan. Padahal Nabi Nuh tahu anaknya itu tidak mau beriman, dan permintaan ini tidak layak sebetulnya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela Nabi Nuh dan mengatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu hai Nuh. Artinya anak yang tidak beriman, yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, itu hakikatnya bukan keluargamu, kata Allah. Innahu amalun ghairu salih, itu bukanlah amal yang saleh. Ya, ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan kita, di mana Rasulullah mengajarkan apa? Sayyidul istighfar. Dan dalam isi Sayyidul istighfar itu ada nggak pengakuan dosa? Ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzambi faghfirli. Lihat ya, subhanallah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kelima, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 61. Allah berfirman, wa qad khaba man iftara. Sungguh merugi orang yang melakukan firyah, kebohongan, kedustaan. Iftara itu ia mengada-ngadakan kedustaan.
Allah berfirman di ayat surat Thaha ayat 61 itu, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Berkatalah Musa kepada mereka, celaka kalian, jangan kalian mengadakan kedustaan atas nama Allah, niscaya Allah akan timpakan azab kepada kalian. Sungguh telah merugi orang yang membuat kedustaan itu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Iftira bentuk-bentuknya seperti apa, Pak? Berdusta atas nama Allah itu, Pak. Kata beliau banyak bentuknya. Di antaranya yang pertama, dan ini yang paling besar, yaitu al-iftira 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah. Dengan cara apa? Bil qaul alaihi bi ghairi ilm. Yaitu berbicara tentang Allah, tentang agamanya, tentang syariatnya dengan tanpa ilmu. Iya. Mengatakan ini halal, ini haram tanpa ilmu, tanpa dalil. Berfatwa tentang agama tanpa dalil. Berbicara tentang din tanpa dalil. Sama sekali nggak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, hanya sebatas dengan apa? Pendapat, akal. Iya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah." Dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah, atau dia mengatakan telah diberikan kepadaku wahyu padahal tidak diberikan wahyu kepadanya, atau dia mengatakan aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Iya, Masya Allah, ini kedustaan atas nama Allah. Iya, orang yang mengaku-ngaku nabi, mengaku kalau dirinya dapat wahyu, dapat wangsit dan yang lainnya, padahal tidak. Ikhwatal Islam, waqad dalla al-Qur'an ala anna al-qawla 'ala Allah bighairi ilmin a'dhamul muharramat 'ala al-itlaq. Al-Qur'an menunjukkan ya, bahwa berkata atas Allah dengan tanpa ilmu itu keharaman yang paling berat secara mutlak, Pak. Jadi keharaman yang paling berat itu berkata atas Allah dengan tanpa apa? Ilmu. Mana dalilnya? Itu surat Al-A'raf ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku itu hanyalah fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak pernah turunkan ilmunya padanya, dan kamu berkata atas Allah dalam perkara yang kamu tidak punya ilmunya padanya. Lihat di sini, Allah memulai keharaman dari yang rendah dulu, Pak. Yang pertama fahisyah, berupa dosa-dosa kecil. Wal itsm, naik ke dosa besar. Wal baghya bighairil haq, berbuat kezaliman di muka bumi dengan tanpa hak. Naik lagi tuh, Pak. Naik lagi apa, Pak? Dan kamu mempersekutukan Allah, padahal ini dosa yang sudah sangat apa? Paling besar sudah. Tapi ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, Pak. Allah tutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu.
Kenapa Allah tutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu, Pak? Kata para ulama, li'annahu umdatud dhalal. Karena berkata tanpa ilmu itu adalah sumber semua kesesatan. Munculnya syirik akibat perkataan tanpa ilmu. Munculnya kebid'ahan akibat berkata tanpa ilmu. Semua kesesatan yang muncul, penyimpangan yang muncul akibat berkata tanpa ilmu, akhal Islam. Ya. Maka dari itulah ya akhi, hati-hati. Masalah agama ini jangan sampai kita berani berbicara hanya sebatas dengan menurut pendapat saya, menurut saya, dan yang lainnya. Subhanallah. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Dan jangan kamu mengatakan dengan lisan-lisan kalian, di mana kalian menyipati secara dusta, ini halal, ini haram, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah, Pak. Ini biasanya para ustadz yang ceramah, Pak. Lalu kemudian ditanya, lalu dia menjawab dengan tanpa ilmu. Oh, ini nggak apa-apa, ini halal. Oh, ini haram. Ya, tanpa dalil sama sekali, hanya sebatas pendapat. Subhanallah, akhal Islam. Ini betapa banyaknya yang seperti ini di zaman ini, saudaraku sekalian. Ya, berkata tanpa ilmu Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Wa kullu man takallama fi syar'i bighayri ilmin fahuwa minal muftarina 'ala Allah. Maka setiap orang yang berbicara dalam syariat dengan tanpa ilmu, sungguh ia termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un fi babil asma'i was sifat atau fi abwabil halal wal haram. Baik itu dalam masalah asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifatnya, ataupun tentang masalah halal dan haram, ataupun masalah yang lainnya yang sifatnya itu adalah din, agama, Pak. Hati-hati, bicara masalah agama itu jangan sembarangan, Pak. Wali ajli hadza kana katsirun minas salaf yatawarra an yajzim bi anna ma yufti bihi huwa hukmullah. Makanya banyak salaf, Pak, ketika dia berfatwa tidak berani mengatakan fatwa saya inilah hukum Allah, nggak berani. Iya, bahkan Rasulullah melarang seseorang ketika berijtihad lalu hasil ijtihadnya dia pastikan bahwa ini hukum Allah. Rasulullah melarang itu. Iya, karena kita tidak tahu apakah ijtihad kita itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak, saudaraku sekalian. Iya. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, liyattaqi ahadukum an yaqul ahallallahu kadza wa harrama kadza. Hendaklah seseorang berhati-hati untuk mengatakan Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini tanpa dalil. Fa yaqulullahu lah, akibatnya Allah akan mengatakan kadzabta, kamu dusta. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya ketika Umar bin Khattab ya mengirim surat ya untuk sebagian gubernurnya, di mana beliau menyebutkan tentang ijtihadnya. Apa kata Umar? Hadza ma arallahu amiral mu'minin Umar. Ya. Penulisnya mengatakan begini, dia tulis, ini adalah yang Allah ya berikan kepada Umar dari taufiknya. Apa kata Umar? La taqul hakadha, kamu jangan ngomong begitu, salah, hapus. Tapi bilang hadza ma ra'a Umar, ini yang dipandang oleh Umar. Fa in kana shawaban fa minallah,
Jika memang benar, itu semua dari Allah. Dan jika itu salah, maka itu dari Umar. Ini akal Islam. Ini dalam perkara-perkara yang memang tidak ada nas yang sharih. Padahal Umar ini Pak seorang ahli ijtihad dan boleh berfatwa. Bagaimana dengan kita yang kita bukan ahli ijtihad dan bukan ahli fatwa? Iya. Berkata Abdullah bin Wahab, sami'tu Malikan, aku mendengar Imam Malik berkata, lam yakun min amrin nas wala man madha min salafina wala adraktu ahadan aqtadi bihi yaqulu fi syai'in hadha halal wa hadha haram wa ma kanu yajtari'una ala dhalik. Bukanlah kebiasaan ya manusia, maksudnya manusia di zaman Imam Malik, ya para ulama ya. Bukan pula orang-orang salaf terdahulu, tidak pula ulama yang aku dapati. Mereka biasa mengatakan begini, ini halal, ini haram, memastikan. Ya. Mereka tidak berani itu. Kalau memang tidak ada apa? Nas yang sharih. Wa innama yaquluna akan tetapi mereka seringnya berkata begini, Pak. Nakrahu kada. Aku tidak suka ini. Aku tidak suka itu. Kenapa? Karena mimbabil wara'. Mereka tidak berani untuk mengatakan ini halal, ini apa? Ini haram dan yang lainnya kalau tidak ada nas yang sharih. Tapi dia hanya mengatakan aku tidak suka itu. Iya. Subhanallah, itu ya, para ulama salaf demikian ya akhwal Islam. Kehati-hatian mereka ya untuk mereka di mana tidak berani memastikan ini halal ini haram dalam perkara yang memang tidak ada apa? Dalil yang tegas atau sharih. Dan juga tidak pernah memaksakan orang lain untuk mengikuti apa? Pendapatnya tersebut, Pak. Iya. Yang salah di zaman sekarang terkadang kita suka maksain pendapat kita supaya orang ngikut kita gitu, Pak. Kalau nggak ngikut pendapat kita ya kita celak dia, kita hajar dia, padahal itu cuma masalah ijtihadiyah. Mending itu masalah yang sudah jelas dalilnya, Pak. Sudah jelas ijma' para ulama. Itu hanya sebatas ijtihad dia. Tapi kemudian dia paksakan pendapatnya kepada orang lain, ini tidak boleh ya. Dan itu bukan manhaj salaf sama sekali. Iya. Kemudian akhwat Islam, di antara bentuk berdusta atas nama Allah apalagi, Pak? Ma yaf'aluhu ba'dul wadda'in lil hadis. Itu orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka membuat-buat hadis, menyebarkannya kepada manusia. Atau dia termasuk orang yang menyebarkan hadis palsu, Pak. Maka hati-hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan bahwa itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Iya. Bayangkan, masih ragu aja ini hadis palsu apa enggak. Kemudian kita sampaikan, itu sudah dianggap termasuk berdusta, Pak. Bagaimana kalau sudah jelas-jelas hadis itu palsu? Ya subhanallah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa minal mu'sif an yara li suqil ahadits adh-dha'ifah wal makdzubah rawajun fi hadzal 'asr. Wa minal mu'sif an yura, sayangnya kata beliau, hadis-hadis palsu
ternyata laris di tengah-tengah masyarakat umat Islam di zaman ini, ya akhwal Islam. Di internet disebarkan ya hadis-hadis palsu, cerita-cerita palsu. Dan subhanallah, banyak manusia hanya sebatas melihat isinya bagus, kholas disebarkan, Mbak. Tanpa bertanya kepada ahli ilm, apakah hadis itu palsu, sahih atau tidak. Iya, Allahul musta'an. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ikhwatal Islam. Kemudian kata beliau, di antara bentuk berdusta, mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala, ma yaqa'u min ba'dihim walil asfi syadid min zulmin wa baghin ala ikhwanihil muslimin, yaitu menzolimi saudara-saudaranya kaum muslimin. Dengan cara apa? Berdusta atas ya namanya, lalu kemudian mengadu domba. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya, kata beliau, ini juga termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.